Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Ini Ruang Inspirasi hadir memberikan informasi tentang dunia sertifikasi dosen 2021. Seperti konten saya sebelumnya, sertifikasi dosen 2021 ditajuk dengan istilah SMART 2021, yakni Simple, Modern, More Informative, Accountable, Responsive, and Transparent. Kali ini di Serdos Smart 2021 di konten Ruang Inspirasi, saya akan memberikan informasi tentang trik dalam penyusunan dokumen PDD UKTPT Serdos Smart 2021. Istilah ini muncul sebagai bentuk skema baru dari sertifikasi dosen, yakni kemiripannya sama dengan deskripsi diri yang dibuatkan, namun kali ini pada istilah PDD UKTPT ini, dosen diminta untuk menyusunnya dalam bentuk audiovisual. Dan untuk itu, kali ini saya akan berikan beberapa informasi dan trik mengenai pembuatan dokumen PDD UKTPT Serdos Smart 2021. Namun sebelum saya lanjut, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dalam dunia profesi dosen, sertifikasi dosen ini adalah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan kualitas SDM dosen dan mutu pendidikan. Dalam menyusun deskripsi diri atau pernyataan diri yang mirip dengan deskripsi diri pada sertifikasi dosen sebelumnya, pada tahun 2021 ini pemerintah meluncurkan suatu istilah baru, yakni namanya PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Setiap dosen yang disertifikasi atau yang kita kenal dengan istilah DES wajib menyusun dokumen ini sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen pernyataan diri dosen. 3 utama unsur dalam instrumen ini yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, sampai kepada pengabdian pada masyarakat. Pernyataan diri ini disampaikan dalam bentuk audiovisual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Pada prinsipnya sama dengan penulisan deskripsi diri, tetapi bentuknya yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya diketik atau ditulis, kemudian di tahun ini disampaikan atau dinyatakan dalam bentuk video yang diunggah ke situs web berbagi video yang bisa ditelusuri, dan yang paling mudah itu ialah YouTube. Dalam menyusun PDD UKTPT, dosen yang disertifikasi diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan dan yang telah atau sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dengan DYS yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu membuat pernyataan atau penjelasan tentang mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, itu maksimalnya sampai 15 menit saja. Karena jika lebih dari itu atau kurang dari itu nantinya tidak akan dinilai oleh asesor penilai. Seperti halnya pernyataan deskripsi dulu, misalnya Bapak Ibu menjelaskan dari A sampai Z mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian jelaskan kualifikasinya apa, mata kuliah apa, dilaksanakan di hari apa, jam berapa, di kelas apa, siapa mahasiswanya, berapa kelas mata kuliah tersebut, setiap kelas itu ada berapa orang, dan bagaimana proses pembelajarannya yang Bapak Ibu jelaskan dari A sampai Z, seperti itu. Saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat skrip. Jadi skrip itu berguna nanti agar video yang Bapak Ibu buat itu ceritanya atau informasinya itu tidak melebar kemana-mana, sehingga kalau terlalu lebar atau ceritanya kemana-mana, sehingga video itu akan menjadi panjang, sehingga misalnya yang diminta itu 10-15 menit, maka itu harus dipenuhi sesuai dengan skrip yang Bapak Ibu tulis tadi. Jadi poin-poin pentingnya dapat Bapak Ibu tuliskan, kemudian Bapak Ibu narasikan di depan kamera, dan itulah yang nanti Bapak Ibu unggah ke video yang bisa ditelusuri, yakni contohnya YouTube tadi, seperti itu.
Dan kadangkala biasanya berbeda dengan video yang lain. Video ini seperti halnya Bapak Ibu mempresentasikan suatu bentuk keilmuan, sehingga dengan ketentuan ini Bapak Ibu dapat bisa menjelaskan informasi yang Bapak Ibu tulis itu dengan sebaik mungkin, karena waktu yang diminta itu durasinya 10-15 menit. Jadi untuk menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, semuanya itu harus tersampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut. Misalnya tadi pembelajaran, kemudian tentang penelitian, misalnya penelitiannya Bapak Ibu itu fokusnya kemana, kemudian roadmapnya juga harus sudah tergambar, publikasi apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan selama Bapak Ibu menjadi dosen dan sampai akhirnya ditetapkan sebagai dosen yang disertifikasi. Kemudian apakah penelitian dan publikasi ilmiah itu sesuai juga dengan pengabdian masyarakat, karena terkadang penelitian dan pengabdian masyarakat itu tidak matching, sehingga itulah yang nanti akan membuat ketidakcocokan antara keilmuan, publikasi, dan pengabdian, seperti itu. Sehingga dosen yang disertifikasi harus objektif dalam membuat profil mereka tadi, yakni profil pernyataan diri sebagai bentuk unjuk kerja dalam Tridharma perguruan tinggi. Jadi apa-apa saja kira-kira unsur-unsur yang harus dibuat tersebut. Yang pertama tadi unsur pendidikan dan pengajaran, yakni berupa penjelasan tentang kuliah yang diampu, kemudian durasinya 10-15 menit, diunggah ke sebuah situs berbagi video yang dapat ditelusuri secara online, dan pastikan itu linknya tidak mati ya. Kemudian rekaman proses pembelajaran perkuliahan sesuai RPS yang dapat berupa video rekaman, karena misalnya sekarang kita sudah pada masa COVID, berarti ada bukti rekaman video pembelajaran, dan itu minimal 30 menit. Boleh classroom atau micro teaching, boleh juga dalam bentuk praktik yang diunggah ke sebuah situs web pribadi berbagi seperti video YouTube tadi. Kemudian misalnya rekaman pembelajaran yang misalnya diupload atau diunggah ke situs blended learning atau e-learning misalnya, dan harus disertai dengan akun untuk asesor yang bisa diakses seperti itu, karena percuma saja kalau kita mengunggahnya ke situs e-learning sebagai bukti perkuliahan tetapi username dan passwordnya tidak diberikan, maka itu tidak akan bisa diperiksa oleh asesor ketika dilakukan penilaian. Kemudian di unsur kedua yang saya sampaikan tadi, yang akan dinilai itu adalah unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Dosen wajib menyiapkan dua jenis dokumen seperti video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang roadmap penelitian seperti disampaikan tadi, dan deskripsi salah satu publikasi ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama dosen menjadi dosen, seperti maknanya, kegunaannya, inovasinya seperti apa, konsistensi pengembangan keilmuannya seperti apa, dan videonya itu berdurasi 10-15 menit. Dan bukti videonya itu dapat ditelusuri secara online. Kemudian jangan lupa menyertakan URL atau publikasi ilmiah yang sudah diintegrasikan ke Sister, karena semua dokumentasi ilmiah seperti penelitian dan publikasi itu seharusnya sudah terindeks atau sudah terbaca oleh status aplikasi Serdos Bapak Ibu semua. Kemudian yang juga harus disiapkan yaitu daftar penelitian dan laporannya, kemudian daftar publikasi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal. Dan yang terakhir, unsur yang diperiksa dalam pernyataan diri dosen dalam PDD UKT-PT adalah unsur pengabdian pada masyarakat. DOYS wajib menyiapkan dua jenis dokumen seperti video pernyataan diri yang berisi topik pengabdian kepada masyarakat, dan salah satu kegiatannya itu bagaimana bentuk kegiatannya, sasarannya, perubahan yang terjadi, bagaimana respon masyarakat, kemudian konsistensi sesuai bidang keilmuannya.
Video ini berdurasi 10-15 menit dan diunggah pada sebuah situs web pribadi seperti YouTube. Kemudian bukti pengabdian kepada masyarakat itu juga diunggah kepada riwayat pengabdian yang ada pada aplikasi Cerdos di Sister. Jadi intinya dalam menyusun PDD UKTPT Cerdos Smart 2021, dosen diharuskan membuat beberapa video yang minimalnya 10 menit dan maksimalnya 15 menit, kecuali untuk video rekaman pembelajaran yang minimalnya 30 menit. Jika video itu berada dalam bentuk e-learning atau hybrid, maka diwajibkan kepada dosen itu untuk memberikan akun akses kepada e-learningnya tersebut. Dan jika videonya itu diunggah, maka dia harus diupload ke YouTube. Kemudian untuk publikasi karya ilmiah dan pengabdian pada masyarakat juga dibuatkan videonya durasi 10-15 menit yang berisi keterbaruan, inovasi, konsistensi, dan bagaimana itu kesesuaiannya dengan bidang keilmuannya. Sehingga dengan hal itu penilai atau asesor dapat menilai bagaimana dosen itu dapat menjelaskan diri mereka dalam pembelajaran, dalam pengajaran, dalam penelitian dan publikasi dan pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi semua video itu saya sarankan seperti tadi, buatlah skripnya agar informasinya itu tidak melebar kemana-mana. Demikianlah bentuk trik atau informasi dalam penyusunan dokumen PDD UKTPT Cerdos Smart 2021. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan dari awal sampai akhir diluluskan dalam Cerdos tahun 2021 ini. Saya YDRM pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.